Hai kawan Catra, ketemu lagi sama saya Dani Mahendra di YouTube channel Jurnal Catra. YouTube channel membahas seputar edukasi kebanyakan, akuntansi dan bisnis. Nah, sudah masuk bulan April 2022, itu artinya adalah kita sebagai wajib pajak badan wajib untuk menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan PPh Badan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, di tahun ini sedikit berbeda pelaporannya dengan tahun sebelumnya. Karena di tahun ini tidak perlu lagi melaporkan melalui ESPT, namun bisa melaporkannya melalui website DJP Online dengan mengunduh e-form PDF dengan bantuan aplikasi Adobe Acrobat Reader DC. Nah, penasaran kan bagaimana sih pengisian SPT tahunan PPh Badan melalui e-form PDF kali ini? Penasaran bagaimana tutorialnya? Kita simak tutorial berikut ini. Oke, jadi kita sekarang akan membahas bagaimana cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan PPh Badan untuk badan usaha UMKM yang tidak menggunakan tarif pasal 17 atau tarif normal. Nah, untuk kawan Catra yang berbentuk badan usaha UMKM, merupakan pilihan yang sangat tepat karena kali ini aku akan share kalian semua bagaimana cara pengisiannya melalui e-form PDF melalui website DJP Online. Nah, namun sebelum itu, kawan Catra perlu siapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang terkait seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan penyusutan, daftar peredaran bruto, dan daftar pembayaran PPh final UMKM atau PP nomor 23 tahun 2018. Oke, seperti biasa, kawan Catra login terlebih dahulu ke website DJP Online dengan masukkan nomor NPWP, password, dan kode keamanan. Oke, kemudian akan muncul dashboard atau halaman awal pada website DJP Online. Kawan Catra langsung saja klik menu lapor, kemudian klik e-form PDF. Kemudian, bagi kawan Catra yang belum mengunduh aplikasi Adobe PDF Reader, kawan Catra bisa klik unduh dan lanjutkan untuk menginstal. Dan apabila sudah, kawan Catra bisa langsung klik buat SPT. Karena untuk membuat dan mengisi SPT tahunan badan kali ini, perlu bantuan aplikasi Adobe PDF Reader. Oke, kemudian nilai tahun pajak, karena di sini kita akan membuat SPT tahunan tahun 2021, maka saya akan klik tahun 2021. Untuk status SPT adalah normal, pengiriman token adalah melalui email, dan jika sudah, langsung saja klik kirim permintaan. Baik, jika sudah mendownload form 1971 melalui e-form PDF di website DJP Online, kawan Catra langsung cari di folder downloads, kemudian dibuka dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader DC dengan klik kanan, Open with Adobe Acrobat Reader DC. Oke, setelah berhasil mendownload dan membuka filenya, kawan Catra akan langsung masuk ke halaman induk. Nah, di halaman induk ini, kawan Catra lengkapi dulu pada kolom merah agar bisa mengisi ke lampiran-lampiran sebelumnya. Nah, jika sudah, untuk badan usaha UMKM, kita mulai mengisinya dari lampiran khusus 1A terlebih dahulu ya. Kemudian klik buka. Nah, lampiran ini ialah merupakan lampiran untuk mengisi penyusutan fiskal pada harta atau aset yang kawan Catra miliki. Nah, seperti contoh, di sini saya akan masukkan jenis harta. Yang pertama adalah harta berwujud. Kelompok harta yang pertama, nama harta saya bercontoh ialah inventaris kantor, bulan perolehan Agustus, tahun perolehan 2020. Untuk harga perolehan itu sendiri ialah di sini saya berikan contoh 2.210.000. Ini bisa disesuaikan ya dengan perhitungan kawan Catra. Di e-form PDF ini kita hanya menginput angka-angkanya saja. Jadi pastikan kawan Catra telah menyiapkan daftar lampiran penyusutan dengan perhitungan yang benar. Kemudian jika sudah bisa klik tambah atau ingin menghapus bisa klik hapus. Oke, baik, jika sudah, kawan Catra bisa lanjutkan ke lampiran selanjutnya. Bisa klik menu yang terdapat di tengah-tengah atas ini. Kawan Catra lanjutkan ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 6. Ini merupakan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Dan juga daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kemudian dilanjutkan ke lampiran selanjutnya.
Nah, ini merupakan daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan juga bisa masukkan jumlah dividen yang dibagikan. Oke, lanjut. Pada bagian ini, kawan catra bisa sesuaikan dengan setoran modal pada laporan keuangan kawan catra masing-masing agar sesuai ya. Masukkan nama, alamat, NPWP, kemudian masukkan jumlah modal disetornya, persentase, kemudian klik tambah. Oke, untuk pada bagian A ini merupakan daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nantinya jumlah setorannya harus full yaitu 100%. Nah, kemudian masuk ke bagian B, ini merupakan daftar susunan pengurus dan komisaris. Silakan masukkan nama, alamat, NPWP, dan jabatan. Baik, jika sudah, kita lanjutkan ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini merupakan PPh final. Di antaranya terdapat ada bunga deposito, ada bunga atau diskonto obligasi, ada penghasilan usaha penyalur dealer atau agen produk, ada penghasilan pengalihan hak atas tanah, dan berbagai macam rincian atau objek penghasilan yang merupakan PPh final. Nah, di pada lampiran 4 ini, karena kita berbentuk badan usaha UMKM, tentunya kita memasukkan jumlah PPh final kita yang telah kita potong setiap masanya, atau kita masukkan peredaran bruto dari tiap bulannya, kita hitung dari Januari sampai Desember, kita totalkan dan kita masukkan atau kita nyatakan pada lampiran 4 ini di PPh finalnya. Nah, namun sebelum itu, pada case kali ini mendapatkan bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBY atau SBN ini merupakan sebagai objek PPh final. Maka dari itu saya akan masukkan dasar pengenaan pajaknya pada kolom 3 ini. Kemudian untuk tarifnya ialah 20%. Karena pada kali ini case-nya ialah badan usaha UMKM, maka kita harus nyatakan atau kita laporkan penghasilan bruto yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 pada nomor 14 ini, yaitu jenis penghasilan lainnya. Kita masukkan keterangan terlebih dahulu, yaitu penghasilan bruto yang dikenakan PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Kita masukkan dasar pengenaan pajaknya. Ingat ya kawan catra, angka ini harus sesuai dengan rekap penghasilan bruto dan pembayaran PPh final yang telah kawan catra bayar di tiap bulannya. Oke, sudah otomatis terisikan PPh terutangnya. Baik, untuk bagian B ini merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, apabila kawan catra mendapatkan penghasilan dari bantuan atau sumbangan, atau ada penghasilan dari hibah, atau yang lainnya yang dirinci pada bagian B ini, kawan catra bisa nyatakan penghasilan bruto tersebut pada bagian B di lampiran 4. Namun jika tidak, kita lanjut. Lanjut ke lampiran selanjutnya, itu lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini merupakan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Jadi, angka-angka ini nantinya bersumber dari laporan laba rugi kawan catra. Maka dari itu, sebelum kita mengisi SPT tahunan di e-form PDF, pastikan kawan catra telah membuat laporan keuangan, baik itu neraca, laporan laba rugi, daftar penyusutan, dan daftar peredaran brutonya. Untuk itu, kawan catra bisa memasukkan penggolongan biaya pada laporan laba rugi kawan catra disesuaikan dengan penggolongan pada e-form PDF kali ini di SPT 1771. Seperti halnya terdapat harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Silahkan kawan catra isi sesuaikan dengan laporan laba rugi kawan catra masing-masing. Pada lampiran pertama ini, kawan catra akan diminta untuk memasukkan penghasilan peredaran usaha berdasarkan laporan laba rugi kawan catra, sehingga nantinya akan muncul penghasilan neto komersial, dan nanti akan dilakukan sebuah penyesuaian fiskal positif atau negatif, dan nanti akan muncul penghasilan neto fiskal atau berdasarkan pajaknya. Nah, untuk itu, yang pertama, kita isikan terlebih dahulu peredaran usaha atau omset atau penjualan berdasarkan data di laporan laba rugi kawan catra. Nah, jika sudah, kawan catra lanjutkan pada bagian E apabila terdapat penghasilan dari luar usaha. Baik, jika sudah, kawan catra masukkan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak.
Angka ini didapatkan dari lampiran 4 tadi, penjumlahan dari bunga diskontur ditambahkan dengan BPP pada penghasilan bruto kawan Catra. Nah, baik jika sudah, kita masukkan penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Ini disesuaikan kembali dengan case atau keadaan dari laporan laba rugi kawan Catra masing-masing. Sebagai contoh, untuk penyesuaian fiskal positif ini, tentu pada penghasilan akan dilakukan koreksi fiskal positif. Begitu juga terdapat selisih penyesuaian komersial, atau juga terdapat harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan, itu pasti akan dilakukan fiskal positif. Namun, untuk yang fiskal negatif tersebut merupakan selisih penyesuaian komersial di bawah penyesuaian fiskal. Ada juga terdapat penghasilan yang ditanggung pengakuannya atau penyesuaian fiskal negatif lainnya. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan laba rugi kawan Catra masing-masing, laporan laba ruginya. Itu di sini saya akan masukkan penyesuaian fiskal positif untuk penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural dan kenikmatan. Kemudian ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, ada pajak penghasilan, dan penyesuaian fiskal positif lainnya. Oke, lanjutkan dengan penyesuaian fiskal negatif. Oke, setelah mengisi pada lampiran pertama ini, kawan Catra dilanjutkan untuk mengisi lampiran pada induk. Sebelumnya kawan Catra isi terlebih dahulu pada induk lanjutannya. Nah, sebelum itu, kawan Catra mengisikan terlebih dahulu seperti tanggal, tempat, dan tanggal pada pengisian SPT kali ini. Baik, setelah itu, kawan Catra jangan lupa terlebih dahulu untuk mengisi yang namanya transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Nah, untuk mengisinya, kawan Catra klik pilihan yang ada di tengah atas ini, kemudian kawan Catra pilih lampiran 8A1, perusahaan industri manufaktur. Dan pada kali ini bisa sesuaikan juga dengan keadaan kawan Catra masing-masing perusahaannya. Apabila kawan Catra berupa perusahaan dagang, bisa pilih perusahaan dagang, atau mungkin kawan Catra merupakan bank konvensional, bisa klik bank konvensional. Nah, namun untuk biasanya untuk UMKM itu pasti antara 8A1 atau 8A2. Nah, untuk kali ini saya pilihnya lampiran 8A strip 1 untuk perusahaan industri manufaktur. Kemudian klik buka. Baik, untuk mengisi transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan ini, kawan Catra mengambilnya dasarnya dari laporan keuangan itu tadi, yaitu laporan keuangan neraca dan laporan laba keuangan laba rugi. Nah, untuk kali ini yang paling pertama adalah mengisi elemen dari neraca, yang kedua adalah elemen-elemen dari laporan laba rugi. Bisa dilanjutkan untuk melakukan pengisiannya, angkanya sesuaikan dengan laporan keuangan Catra masing-masing. Baik, jika sudah mengisi transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, baik dari neraca dan laba rugi, kawan Catra bisa lanjut klik sebelumnya. Pada lampiran induk lanjutan ini, akan langsung muncul PPh final yang telah kita isi dari formulir 17.4 jumlah bagian A kolom 5. Baik, pada nomor 17 ini, kawan Catra jangan lupa untuk centang laporan keuangan, transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, dan kawan Catra jangan lupa untuk masukkan daftar peredaran bruto. Setelah kawan Catra mengisi data pada induk lanjutan, kawan Catra bisa langsung ke menu induk untuk melihat informasi apakah terdapat PPh terutang atau tidak. Nah, ini merupakan tampilan induk atau halaman utama pada form 1771 SPT tahunan PPh Badan untuk berbentuk badan usaha UMKM. Nah, karena yang tadi saya katakan bahwa UMKM ini tidak menggunakan tarif pasal 17 ataupun tarif normal, maka tidak ditemukan adanya PPh terutang. Karena penghasilannya telah dipotong tiap bulan berdasarkan PPh final, yaitu PP nomor 23 tahun 2018. Baik, jika sudah melihat pada lampiran induk, kawan Catra bisa lanjutkan ke pelaporan dengan cara klik induk lanjutan, buka, dan langsung klik kirim. Nah, sebelum mengirim pun kawan Catra jangan lupa untuk memasukkan data laporan keuangan, data rekapitulasi peredaran bruto PP nomor 23, dan dokumen-dokumen lampiran khusus lainnya. Nah, jika sudah, kawan Catra langsung masukkan kode verifikasi yang terdapat pada email kawan Catra masing-masing. Kemudian jika sudah, langsung klik submit, dan pelaporan SPT tahunan PPh Badan Form 1771 untuk badan usaha UMKM telah berhasil dilaporkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya kawan Catra. Salam maju untuk kita semua.